pasien Rumah Sakit Daerah Merah Putih dapat melakukan pendaftaran secara online dengan menginstal aplikasi pendaftaran online RSUD Merah Putih pada Play Store atau App Store di handphone. Buka aplikasi dan pilih jenis pasien. Klik baru untuk pasien yang baru pertama kali berobat, sedangkan pasien yang sudah pernah berobat, klik lama. Isi identitas pasien secara lengkap meliputi nomor induk kependudukan, nama lengkap pasien, tanggal lahir, jenis kelamin, dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Selanjutnya, pilih klinik yang ingin dikunjungi. Isi tanggal reservasi, poliklinik, waktu, dan tipe pembayaran, umum atau BPJS. Jika memilih BPJS, pasien harus memasukkan nomor peserta dan nomor rujukan. Pasien akan mendapatkan resume jadwal reservasi. Jika telah sesuai, klik simpan sebagai bukti reservasi. Pindai bukti reservasi di anjungan antrian Rumah Sakit Daerah Merah Putih untuk mengambil nomor antrian pulih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CPNS Latsar tahun 2022 Angkatan 13 kelompok 3 hari ini akan menjelaskan tentang deskripsi isu pelayanan publik berbasis digital khususnya di RSUD Merah Putih. Analisis isu pelayanan publik berbasis digital. Isu pertama, belum banyaknya pasien yang menggunakan aplikasi pendaftaran online rawat jalan RSUD Merah Putih. Kedua, tampilan resep elektronik melalui EMR Transmedik menggunakan stok gudang farmasi menyebabkan duplikasi jenis obat sehingga memperlama pengisian resep oleh dokter. Belum berjalannya sistem konsultasi dokter di rawat jalan dengan menggunakan telemedicine. Kesalahan dalam status panggil dalam list pasien rawat jalan di EMR Transmedik. Selesai periksa perawat tidak ada, langsung muncul selesai periksa dokter. Menggunakan analisis isu USG, didapatkan nilai scoring tertinggi adalah isu pertama, yaitu belum banyaknya pasien yang menggunakan aplikasi pendaftaran online rawat jalan RSUD Merah Putih. Pelayanan publik berbasis digital telah dijalankan oleh RSUD Merah Putih melalui aplikasi pendaftaran online berbasis aplikasi Android. Pasien RSUD Merah Putih yang akan berobat bisa melakukan pendaftaran dari manapun melalui handphone. Namun, tujuan aplikasi pendaftaran online ini yang idealnya untuk memberi kemudahan dengan mempercepat proses pelayanan justru belum dimanfaatkan optimal oleh pasien. Berikut adalah fakta atau bukti relevan di mana penggunaan pendaftaran online rawat jalan di RSUD Merah Putih masih sangat kurang. Apabila pasien mendaftarkan online, maka akan muncul di kolom status warna kuning dengan tulisan online. Kita dapat lihat pasien poli jantung pada tanggal 20 Juli, tampak hanya ada 2 orang dari jumlah pasien 12 orang. Berarti kira-kira kurang dari 10%. Pada hari ini misalnya tanggal 21 Juli tidak ada sama sekali pasien dengan pendaftaran online. Mari kita lihat bagaimana keseluruhan poli lain hari ini, yaitu tanggal 21 di poli rawat jalan. Di poli anak hanya ada 2 orang dari jumlah 5, kemudian dari poli geriatrik tidak ada sama sekali, kemudian di poli yang tadi poli jantung tidak ada sama sekali, kemudian pasien di obsgin tidak ada, di jiwa hanya ada 1 dari 5, kemudian di konservasi gigi 3 orang, kemudian di ortopedi tidak ada sama sekali padahal pasien ada 15 orang, kemudian di poli paru tidak ada, di penyakit dalam tidak ada sama sekali. Sehingga kita dapat lihat di sini masih sangat minimnya penggunaan pendaftaran online oleh para pasien lama
maupun baru di Rumah Sakit Merah Putih, yang mana seharusnya pasien lama ini sudah terbiasa dengan sistem di rumah sakit yang seharusnya akan lebih familiar untuk penggunaan sistem online. Analisis isu dan strategi pelayanan publik berbasis digital. Strength atau kekuatan terdapat 2 poin. Poin pertama, mengurangi waktu tunggu pasien karena pasien cukup ke screening awal. Berkas pasien sudah disiapkan oleh petugas admisi di H-1. Kemudian langsung ke klinik spesialis rawat jalan, melewati tahapan antri pendaftaran. Kedua, membantu perawat dan dokter dalam manajemen waktu pelayanan sehingga lebih efektif dan efisien. Weakness atau kelemahan pasien atau keluarga pasien yang tidak memiliki smartphone. Selanjutnya hanya bisa di-download di Play Store dan di App Store belum bisa. Ketiga, sosialisasi ke pasien belum maksimal, tidak adanya flyer maupun banner sehingga banyak pasien belum mengetahuinya. Keempat, perawat dan dokter di rawat jalan tidak semua mengetahui cara pendaftaran secara online. Dan yang terakhir, pendaftaran online akan bisa diakses oleh pasien saat jam pelayanan langsung. Offline, jika offline sudah ditutup, yaitu sekitar jam 11 pagi. Untuk poin pada analisis SWOT yang selanjutnya adalah opportunity atau kesempatan. Yang pertama adalah aplikasi berbasis telepon genggam atau komputer merupakan teknologi masa depan untuk semua lini kegiatan termasuk pelayanan rumah sakit. Selanjutnya adalah perkembangan sistem digital untuk mendukung minat pasien atau pengguna. Selanjutnya, rumah sakit memiliki media sosial dan website rumah sakit sebagai sarana promosi aplikasi. Poin selanjutnya adalah threat atau ancaman. Yang pertama adalah banyaknya sistem pendaftaran online yang lebih canggih yang mudah untuk digunakan. Banyaknya rumah sakit lain yang sudah menggunakan teknologi internet terkini. Banyaknya pasien usia lansia yang tidak menggunakan gawai atau smartphone. Bagian input, data pasien yang melakukan pendaftaran rawat jalan di EMR Transmedik untuk digunakan sebagai data registrasi. Pada evaluasi, penarikan data dari Transmedik, jumlah perbandingan pasien yang melakukan registrasi online dengan offline. Rekomendasinya adalah tim IT memberikan data kepada bidang pelayanan sebagai bahan evaluasi. Evaluasi kedua, jumlah pasien yang menggunakan aplikasi pendaftaran online rawat jalan. Rekomendasinya adalah admisi rawat jalan secara rutin memberikan data per bulan kepada bidang pelayanan. Selanjutnya, untuk analisis isu tersebut pada tahap proses yaitu melakukan pendaftaran dan registrasi di klinik spesialis yang dituju. Ternyata dalam prosesnya, sebagian besar pengguna aplikasi masih kurang paham untuk mengoperasikan aplikasi dan mengisi data di aplikasi tersebut. Dari hal tersebut, rekomendasinya yaitu yang pertama, admisi dan petugas memberikan edukasi tentang cara penggunaan aplikasi dengan mempraktikannya. Yang kedua, promosi penggunaan aplikasi dengan video di media sosial maupun ditayangkan di ruang poli. Lalu membuat media edukasi berupa banner maupun poster dan dapat memanfaatkan waktu tunggu pasien dengan memberikan informasi penggunaan aplikasi. Outputnya, waktu tunggu pasien berkurang, mencegah penumpukan antrian pendaftaran online, peningkatan kepuasan pasien terhadap pelayanan di RSUD Merah Putih, peningkatan jumlah kunjungan pasien rawat jalan, dan sistem kerja admisi rawat jalan yang lebih efektif dan efisien. Penarikan data dari Transmedik, detail waktu tunggu di setiap pos, survei kepuasan pelanggan atau pasien, dan survei SDM rumah sakit terhadap sistem online. Evaluasi per bulan akan dilakukan terhadap data Transmedik dan survei pelanggan serta SDM.
Kemudian akan dilakukan rencana tindak lanjut. Untuk pasien lama dapat diberikan arahan khusus dan selebaran atau leaflet serta stand banner untuk diarahkan melakukan pendaftaran melalui online. Promosi gencar menggunakan aplikasi di berbagai media sosial rumah sakit. Penyebaran video tutorial pendaftaran rawat jalan ke seluruh pegawai untuk dipedomani dan disebarluaskan.